Dan ini pemotongan selanjutnya, kenapa beda piring nih? Beda piring, ini tradisi juga untuk begitu. Ini mengenang saat dahulu. Dari satu piring itu bertiga. Mereka akan dulu kami dalam perjalanannya mampu berdiskusi Naidillah setengah 2 pagi. Untuk bisa menunggu itu kami datang jam 9 sore di Markapolo, betul. Karena kami datang agak sorean supaya mengirim harus naik bis karena kalau malam harus naik taksi untuk nyewa. Dan di stasiun Cikini itu kami kelaparan, lalu salah satunya Sobat Yu itu punya uang Rp1.000 membeli nasi goreng 1 dan sendoknya 4. Nah kami balik sekarang 1 piring kami dengan sendok yang 3. kalau dulu kalau rebutan mereka ya. Iya, itu suara-suara. Iya. Ini kalau oh dulu kalau rebutan, jadi kalau itu rebutan. Dia semoga berkah. Baik, ada yang ingin disampaikan lagi Pak Kiai? Pak Kiai akan disampaikan kembali. Buat teman-teman media juga oh iya, barang kue. Hari ini mudah-mudahan masih Percaya. 42 kan? 42. Alhamdulillah begitu masih diberikan kesempatan untuk hadir di dunia komedi hingga hitungan waktu 42 tahun. Tentunya yang pertama rasa syukur kita mesti langkah bertiga, mesti diberikan kesehatan, dan tentu saja kedepannya kita tetap, karena ini urusan dengan kreativitas, maka selanjutnya adalah tuntut untuk tetap kreatif. Gitu ya. Ya. Pak, rasanya mencapai 42 tahun seperti apa Bang? Tidak banyak grup yang bisa bertahan sampai usia sekarang. Iya, tadi kalau teman-teman saya melihat bahwa ketika saya naik ke panggung itu menangis, itu bukan sekedar rekayasa atau apapun gitu. Itu betul-betul ya Allah, 42 tahun kita jalani. Kalau dikatakan tidak terasa, pasti terasa lah. Lama. Dan terutama ketika proses pencapaian dalam 12 tahun itu terasa sekali. Yang saya katakan tadi Profesor Dailami menyampaikan bahwa kita makan hanya dapat 1 bungkus nasi lalu dengan uang 10.000 dan jalan kaki dari terminal ke terminal, cari kesempatan berlatih, bermain. Saya kira kalau kita tiga-tiganya dulu 4 orang ya sama Yanto itu mental kita lemah, nggak sabar, pasti udah nyerah. Didin sudah terlanjur keluar sebagai pegawai negeri loh. Unang juga sebagai desainer di pabrik roti, di pabrik kue, keluar gitu. Artinya sebuah langkah yang sangat spekulatif yang kita ambil. Tetapi karena kita bersabar, tekun, dan terus belajar, akhirnya bahwa setelah 12 tahun itu Tuhan kasih jalan buat kita. Begitu menjadi besar, begitu merambah ke rekaman kaset, ke televisi, ke film, ke panggung yang sudah pasti lah ya. Nah sekarang kita 42 tahun, seperti yang saya sampaikan di panggung tadi bahwa kita memperingati ulang tahun ini bukan ingin eksis, tidak sama sekali, sudah lewat. Atau ingin aktualisasi diri, enggak. Atau ingin populer lagi, apalagi enggak mungkin. Ada kembang berbunga 2 kali. Tapi kami hanya ingin bermanfaat dari sisa waktu ini gitu. Karena saya pikir kami ini pernah jadi bintang tiga-tiganya. Apakah harus terus jadi bintang? Kan enggak. Kan tidak penting selalu menjadi bintang, tapi menjadi matahari, sebuah keharusan. Apa artinya? Bintang itu hanya penunjuk bagi arah nelayan mungkin. Dia hanya bagi penghias angkasa. Dan sinarnya pun kecil kan, tidak juga menerangi dunia kan. Bintang itu tidak, karena sinarnya terlalu kecil. Akan tetapi menjadi matahari pertama dia tidak pernah ingkar janji. Terbit di timur dan tenggelam di barat, kecuali suatu saat. Lalu apa? Dan dia terus masuk dalam relung-relung kehidupan makhluk hidup.
bukan hanya manusia. Tanaman tanpa matahari mati, hewan dan ikan juga mati, apalagi manusia. Gitu. Jadi saya kira menjadi matahari sebuah pilihan yang bijak bagi seorang manusia yang sisa waktunya sudah selesai. Gitu. Artinya sudah pencapaian produktivitasnya sudah selesai. Jadi kita ini ingin, walaupun kami naik panggung lagi, kamu bikin konten di YouTube lagi, atau mungkin suatu saat ada televisi yang mau mengambil kita, itu tidak lain kecuali ingin melanjutkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita dan orang lain yang masih tersisa dalam diri kita. Susah nggak bang untuk waktu berkumpul kan? DPR, Ya, kan dalam catatan itu kalau tidak salah tahun 2002 ya kita di 2003 sebetulnya 2002-2003 kita mencoba jalan sendiri. Unang dengan sinetronnya, Didi dengan radionya, saya dengan politiknya. Pecah enggak, dihebohkan pisah dan enggak. Kita mencoba melakukan pencapaian. Dulu kita sendiri, lalu gabung jadi Bagito buat. Kita coba setelah eksis, kita mencoba jalan sendiri, menghilangkan kejenuhan, lalu mencoba aktualisasi diri nih di dalam bidang masing-masing. Ternyata juga tidak lebih besar ketika dibanding dengan zaman Bagito. Mungkin Allah, Tuhan yang Maha Kuasa memberikan sesuatu anugerah bagi kita karena kita bertiga. Ketika jalan sendiri-sendiri nggak lebih besar dari Bagito loh. Ming tidak lebih besar dari Bagito, Didin juga sama, Unang juga sama. Nah, kita merajut kembali di tahun 2016 ya kemarin ya? Iya, 2016. Setelah 14 tahun kami bukan berpisah, jalan sendiri, maka 14 tahun bayangkan loh kita sendirian. Ya, saya di politik, di DPR dan sebagainya. Dan 2016 kita bergabung kembali dan sekarang sudah 4 tahun dari 2016 dan 2020. Ini adalah ulang tahun yang keempat setelah kita kembali lagi bersama. Nah, itu saya kira pertama pasti kita bertiga mensyukuri karena kita masih hidup. Ya. Warkop yang memisahkan hanya kematian, tinggal Pak Indro satu orang. Ya kan? Artinya bahwa itu juga panutan kami. Mereka tidak pisah sampai dengan maut yang memisahkan. Tinggal sendirian Pak Indro. Nggak bisa berwarkop bertiga. Kalau kami masih lengkap, harus disyukuri oleh bertiga nih. Gitu, disyukuri oleh bertiga. Lalu, yuk, kalaupun kita sudah tidak mampu berpikir, kita cari orang lain yang berpikir, kita yang main. Bisa. Nah untuk itu, pilihan kami adalah media yang seiring dengan era revolusi digital, ada media yang sangat independen menurut saya dan cenderung liberal, namanya media sosial, di antaranya YouTube, selain Instagram, kemudian Facebook mungkin, atau Twitter, ada dan sebagainya. Pilihan kami lah YouTube karena bisa audio visual dengan tanpa batas waktu. Nah, itu saya kira pilihan itu adalah pilihan yang sangat bijak dan dia media masa kini dan masa akan datang. Nah, itu saya kira kita mencoba berkumpul lagi. Ini lagi dalam proses produksi untuk YouTube. Someday kita akan mengumumkan pada publik bahwa kita akan launching, bahwa kita sudah bersiap. Gitu. Kalaupun ada, ya mudah-mudahan mana tahu ada televisi yang masih melirik kita ya, dia who knows ya, ada yang masih percaya sama kita. Kenapa? Umur sih hanya bilangan angka-angka, Mbak. Saya 62, di 60, di 58, bilangan angka-angka. Tidak ada urusan sama kreativitas. Walaupun ada pengaruhnya. Anak muda juga kalau nggak malas mikir buat apaan. Kalau kita masih punya semangat yang sudah ohir-ohir ini, apa tidak? Semoga semangat ini menjadi manfaat di sisa waktu kalian. Kalian bukan beruntung, tapi ya saat ini obrol dengan kita bertiga. Emang ada yang bisa jamin orang tua yang tiga ini besok masih ada kan? Enggak. Mudah-mudahan masih hidup. Akan tapi kalau enggak, ya gue terakhir wawancara dia loh. Bisa begitu kan? Tapi mudah-mudahan kita berdoa agar kita dipanjangkan umur. Bang, ngelihat di usia yang 42 Bagito tadi di atas panggung kayaknya makin kompak Bang, nggak ada yang berubah. Oh ya? Iya. Anda pernah melihat sebelumnya? Ya itulah Bagito. Ya, saya kira itulah Bagito. Oh, itulah Bagito. Jadi kalau ada yang usianya sekarang ini mungkin nggak tahu zamannya Bagito. Itu Bagito udah dulu seperti itu, karakternya kayak gitu. Pernah kali Mas bisa merasakan sesuatu yang berbeda pada saat hadir? Ya artinya energi itu dalam posisi yang tadi kita bertiga seperti apa bertambah ya, ada semacam semangat baru buat saya pribadi. Iya. Mungkin yang bilang tadi usia hanya bilangan angka ya, tapi semangat yang ada dalam diri kami ini masih tetap kita ubah. Artinya
kita tidak memaksakan, tapi kita kan butuh sesuatu yang tetap mengikuti tren keadaan gitu ya. Jadi intinya adalah tetap kita belajar, terus menggali sesuatu yang bisa kita tampilkan, dan situasi apapun kita berusaha untuk bagaimana kelihatannya atau memang kita bersepakat untuk tetap kompak ya, apalagi menyajikan satu materi atau satu lawakan di panggung itu kan jujur aja saya juga kaget tadi pada saat itu, oh ya ternyata ini masih asik juga ya, kita masih bisa nyanyi bertiga dengan mungkin teman-teman juga bisa melihat seperti itulah itu ketemu di sini aja, di tempat lain nggak pernah latihan lagi ya, karena memang tidak punya waktu, masih sibuk juga di sini. Tapi itulah mungkin yang menyatu kita adalah semangat untuk tetap bersama, semangat ingin menampilkan sesuatu yang bisa bermanfaat, bisa dinikmati oleh khalayak atau penonton kita. Dan satu pun pesan nih, barangkali ada investor, ada televisi, kita kalau mau bikin, kita nggak mau tanggung, itu udah lewat semua. Jadi kerja dengan Bagito tuh harus betul-betul profesional dan berpikir besar gitu. Ini bikin sesuatu yang berbeda banget. Karena yang mainnya kami ini, kenapa? Kami ini punya pengalaman, kami ini punya keinginan selalu dari dulu dari zaman muda. Kita kalau nanggung, kalau nggak mau latihan ya bintang tamu kita nggak mau. Jadi betul-betul perfect. Ya harus menghasilkan supaya apa? Supaya tidak menyiksa penonton, supaya mendidik penonton. Ya, gitu. Jadi menyajikan satu hidangan yang memang layak ditonton. Sekarang kan banyak muncul di YouTube yang begitu. Tidak memberikan sesuatu apa-apa buat penonton, terutama nilai kehidupan kita. Bayaran paling besar di era itu. Ya. Karena profesional itu. Saya kira itu. Saya ingat ya, mudah-mudahan Pak Peter Gonta itu direktur utama RCTI yang menawari kita untuk bisa main di sana. Dan kita dihargai mahal betul. Pertama mungkin pada saat itu ada kelompok lawak muda yang lagi happening, lagi muncul di radio. Kemudian kita punya ada perbedaan yang lain kelompok lawak. Dan kami ketika menyajikan di RCTI pun dengan Baso itu memberikan warna lawak kami yang berbeda. Ibaratnya kalau zaman dulu tuh nonton Bagito di Baso itu sama dengan baca koran, up to date. Jadi isu yang diangkat oleh kita, apa yang dibaca di koran oleh masyarakat Itu berkoran ya. berkoran dong. Belum ada internet, belum kayak sekarang. Kalau sekarang begitu banyak kan materi yang bisa dipungutin sama anak sekarang gitu. Dan satu hal, kita pegang prinsip dari Mas Willy ya, W.S. Rendra ya, seorang budayawan. Untuk apa berkesenian kalau jauh dari masyarakat? Artinya apa? Kita berkesenian meledek-ledekan fisik gitu. Jauh dari masyarakatnya apa? Dia tidak membawa inspirasi dan aspirasi yang ada dalam potret kehidupan visual masyarakat. Itu yang kita potret. Makanya cenderung orang punya persepsi pada Bagito. Pertama, Bagito tadi dia bilang memang mahal. Ya, kemudian apa? Harus smart, harus kritis, dan paling terakhir harus berani dengan segala risikonya. Manggung di depan Presiden Soeharto kita hadapi, harus diperiksa bahan siaran kita oleh Kodam zaman dulu. Ya, berhadapan dengan Presiden Gus Dur kita pernah ke istana. Itu sebuah risiko. Gitu. Kalau saya kemarin mampir di politik, memang punya basic ketika ngelawak pun kita sudah politis, sudah kritis dan sebagainya gitu. Cukup, bro? Kenapa dia tanya saya nama dia, kenapa dia mau bayar kita segitu gitu? Per episode sih. Enggak, kita udah lupa. Kita harganya lupa. Kalau nggak salah pertama kali itu kita dibayar hampir 3,6. 50 itu kan 1 tahun. 92. Tahun 93. Dan dolarnya 1.800. Sekarang 15.000 kan? 14.000 kan? Nilai orang uangnya kan beda. Bukan soal nominalnya ya, tapi bahwa penghargaan televisi kepada kita itu pada saat itu adalah satu apresiasi ya dari televisi. kalau uang relatif kita sekarang juga nggak punya banyak gitu. Kalau dibandingkan dengan kan jauh. Orang jauh kayak anak-anak luar biasa. Boleh tahu aktivitas Renang, pembikin musik kalau lagi nggak syuting apa nih hari-hari biasanya? Ya, kalau dari saya alhamdulillah masih ada sinetron ya. FTV biasanya sudah langganan lah biasanya. Tetap komedi juga ya Om? Enggak,
Justru total kebalikan dari komedi. Iya sih. Jadi mama di rumah tuh yang nonton pada nangis. Jadi orang yang teraniaya, saya jadi bapak yang teraniaya dengan anak-anak. Cocok kita jadi Dengan teraniaya. anak-anak yang kalau dibilang luar biasa, tidak menghargai orang tuanya, tapi kemudian anak itu menjadi baik, endingnya bapaknya kaya dan menjadi baik semuanya. Itulah endingnya. Jalannya sinetron Iya. sekarang ya. Jadi penggemarnya mama saya sekarang. Kalau Om Didi Saya sampai saat ini masih siaran radio setiap hari. yang dan Dari jam itu ya, 6 sampai jam 10. 6 jam 7 itu saya bikin komedi radio namanya Kampung Rempong. Setiap hari saya bikin cerita sampai dengan masuk yang dulu kayak total masyarakat kecil ya. Kayak gitu. Jadi saya aktivitas tetap di radio. yang jadi kakek-kakek ya. Iya saya. Pernah dengar ya? Abah Uye kan? Iya. Kayak gitu kira-kira. Coba dong Om siaran Abah Uye sedikit Om. Iya. Suara Abah Uye. Enggak dong, ngomong yang jelas dong. Agak demam gua. Kalau saya setelah tidak di DPR, sekarang saya dipercaya untuk menjadi direktur komunikasi di Universitas Islam Safiyah itu. Wih. Lalu hari-hari ini saya sibuk membuat konten YouTube ya, produksi untuk YouTube. Baru hari kemarin tayang pertamanya tanggal 27 Oktober, yaitu Bang Miing punya cerita. Mewawancari para senior yang pertama kemarin tamunya adalah Pak Yapto Suryo Sumarno, yang sudah rekaman Pak Indro Karni Ilyas, Alma Ahmad Albar, dari para senior yang bisa memberikan inspirasi bagi anak-anak. Roma Irama sudah artis-artis yang punya yang gaek tapi juga punya nilai-nilai lah. Dan Kalau dosen ngajar apa? saya bukan dosen, saya direktur komunikasi Universitas Islam Asafiyah di lembaga direktorat. Ya. Jadi saya nggak ngajar. Kemudian, bulan ini saya syuting dengan Deddy Mizwar dengan Toro Sudiro. Saya ikut diajak main film Naga Monar juga. Naga. Ya. Main sinetron ya. Oh film layar lebar. Insya Allah. Bang, harapan abang ini kan abang pelawak senior semuanya, buat pelawak yang sekarang mungkin ada harapannya mungkin Wejangan. ya wejangan. Ya, dunia komedi Indonesia masih sehat, masih diminati oleh anak muda ya, terutama Milenial. kita sempat hadir dengan sangat komedi dan segala macam itu satu angin segar ya yang terus melestarikan komedi di Indonesia apapun genrenya itu ya. Sebenarnya walaupun jenis seperti itu juga dulu ada yang lawak tunggal dan segala macam. Yang terpenting adalah satu hal barangkali sekarang kan pelawak itu mencari materinya lebih mudah karena sumber informasi di mana-mana banyak. Idealnya kan harus lebih smart ya. Dan satu hal lagi mungkin harus ada semacam tanggung jawab moral ya terhadap pemirsanya. Kita membawa satu lawakan atau materi dipikirkan juga dari ucapan yang tabu kan sekarang lebih bebas banget ya. Apakah ada dampak yang kurang baiknya untuk si pemirsa sendiri karena humor tuh tidak ada batasan, semua umur menyukai kan humor. Jadi pesan saya sih hati-hati aja. Artinya memberikan sesuatu lawakan yang juga punya tanggung jawab moral untuk kepada masyarakat juga. Bang mau ngelihat di umur yang 42 begitu lagi bertiga chemistry-nya kan ada lagi dapet nih untuk candaan sedikit dong Bang bertiga di sini. Di atas meja maksudnya. Enggak begini aja bertiga. Gue udah ngelawak, mesti mikir kalau ini nih. Kadang-kadang orang cuma ngelawak dong. Itu orang bisa meniru dengan mudah. Pelawak itu kita punya konsep, harus bisa apa kira-kira mau diomongin gitu. Jadi nggak bisa asal celotak-celotak kan ngeledekin fisik orang, nggak. Itu bukan Bagito. Bagito nggak bisa ditodong kayak orang yang tiba-tiba. Saya kira semua kalau penyanyi jelas repertoarnya kan. Main di D, nyanyi, lagunya gini. Kalau ngelawak nggak bisa. Apakah kita mau ngangkat apa? Tema apa nih sekarang? Covid misalnya, atau tema ekonomi, atau tema apa? Ini harus disusun. Sedikit banyak gaya-gayaan pakai riset gitu. Minimal kita baca literasinya apa, di korannya apa, ya, di televisi ada apa, nah baru kita angkat gitu loh. Nah kalau enggak ya agak sulit kita mau coba. Jadi mungkin kalau kita bertemu membahas satu materi itu pasti bercanda pasti keluar. Yang antara ketiga aja pasti bercanda deh, bukan serius itu. Jadi supaya masyarakat juga tahu bahwa ketika begini,
saya datang ke tempat hajatan, Bang nyumbang dong lawak, dengan mudah dia nyuruh, itu enggak ada. Sama halnya dengan profesional lain, misalkan dokter, 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 suntik aku dong. Jadi, nah, karena masyarakat belum tahu, maka dengan seenaknya dia menyuruh orang kayak lu gitu, adik. Gitu, ya. Kalau di sana gue pacul loh, ya kan? Jadi saya kira itulah bahwa produk lawak itu tidak hanya sekedar kan orang jadi ledekan korban juga bisa ketawa orang, tapi apakah itu yang mau dicapai? Gitu. Jadi bagi itu ingin menyampaikan lawakan sesuatu, orang tertawa terhibur akan tetapi ada orang menerima nilai-nilai gitu loh, ya kan? Ada informasi, ada edukasi gitu, tidak hanya sekedar hahihi lah. Oke.